Baiklah, kita ketemu kembali dalam kuliah daring kita untuk mata kuliah manajemen risiko, dan yang kita bahas kali ini adalah pengukuran risiko dengan metode nilai standar. Standar deviasi. Standar deviasi adalah mengukur besarnya penyimpangan dari nilai ekspektasinya. Semakin tinggi standar deviasi, semakin tinggi ketidakpastian atau risiko semakin besar. Dalam manajemen risiko, salah satu metode mengukur risiko adalah metode standar deviasi. Standar deviasi digunakan untuk membandingkan penyebaran dan penyimpangan dua kelompok data atau lebih. Bila standar deviasinya kecil, maka menunjukkan nilai sebaran data mengelompok di sekitar nilai rata-rata hitungnya. Artinya, nilai data yang tersebar mempunyai kesamaan. Bila nilai standar deviasinya besar, maka penyebaran nilai tengah juga besar. Selain itu, menunjukkan adanya perbedaan jauh di antara data-data yang tersebar, maka nilai standar deviasi yang tinggi akan dipandang kurang baik. Sementara Z-score digunakan untuk mengambil sampel dalam satu set data atau untuk menentukan berapa jumlah standar deviasi di atas atau di bawah min. Untuk menghitung Z-score harus mencari selisih antara value sampel dan value min, lalu membaginya dengan standar deviasi. Dalam manajemen risiko, pengukuran risiko dengan metode nilai standar atau Z-score digunakan apabila 1. Ada data historis. 2. Data dalam bentuk continuous. Data disebut continuous adalah data dapat tersaji dalam bentuk desimal. Misalnya risiko berat badan melebihi 100 kg. Di sini berat badan yang diukur dengan kilogram bisa saja 100,5 kg atau 100,2 kg dan atau seterusnya. Dalam menghitung standar deviasi dan Z-score, diawali dengan menghitung nilai rata-rata, dan rumusnya menghitung nilai rata-rata adalah X bar atau X rata-rata adalah sum jumlah nilai seluruh data atau XI atau jumlah nilai dari tiap-tiap data dibagi dengan N atau dengan jumlah datanya. S atau standar deviasi sama dengan akar dari jumlah semua nilai data di N dikurangi dengan nilai rata-rata dan dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data atau N dikurangi 1. Sedangkan nilai Z adalah X dikurangi dengan X rata-rata dibagi dengan deviasi standar. Selanjutnya, setelah diperoleh nilai Z, dilanjutkan dengan mencari probabilitas. Probabilitas diperoleh dari tabel distribusi Z, yang tabel distribusi Z-nya ada di akhir slide ini. Mencari nilai Z dalam tabel adalah cari nilai Z pada sisi kiri untuk nilai persepuluhannya untuk mengetahui baris dalam data, dan perseratusannya di sisi kanan Z untuk mengetahui kolomnya. Pertemuan antara baris dan kolom itu merupakan probabilitas yang dicari. Baiklah, kita akan mencoba penerapan metode nilai standar ini dengan contoh kasus sebagai berikut. Sebuah perusahaan
yang memproduksi minuman energi yang dikemas dalam botol dengan ukuran 100 mili ingin mengetahui besarnya risiko memproduksi barang tidak sesuai dengan ukuran standar. Dari data historis 5 botol yang diamati, ternyata ukurannya tidak semua tepat 100 mili, tetapi bervariasi sebagai berikut. Botol 1 102 mili, botol 2 98,5 mili, botol 3 100 mili, botol 4 92,5 mili, botol 5 103 mili. Variasi yang bisa ditolerir adalah kurang lebih 3 mili. Jadi selama ukuran di antara 97 sampai dengan 103 mili dianggap memenuhi standar. Perusahaan ingin mengetahui berapa besar risiko atau kemungkinan memproduksi barang dengan ukuran produk kurang dari 97 mili. Yang pertama, kita menghitung nilai rata-rata. Rumusnya adalah X bar atau X rata-rata adalah sum jumlah seluruh data atau XI atau jumlah nilai dari tiap-tiap data dibagi dengan N atau jumlah datanya. X bar sama dengan 102 ditambah 98,5 ditambah 100 ditambah 92,5 ditambah 103 dibagi 5 sama dengan 99,2. Menghitung standar deviasi. Rumusnya adalah S atau standar deviasi sama dengan akar dari jumlah semua nilai data di N dikurangi dengan nilai rata-rata dan dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data atau N dikurangi 1. Deviasi standar sama dengan akar 102 dikurangi 99,2 dikuadratkan ditambah 98,5 dikurangi 99,2 dikuadratkan ditambah 100 dikurangi 99,2 dikuadratkan ditambah 92,5 dikurangi 99,2 dikuadratkan ditambah 103 dikurang 99,2 dikuadratkan dibagi 5 dikurangi 1. Hasilnya adalah 68,3 dibagi 4 sama dengan 17,1 dan 17,1 itu adalah akar dari 4,13. Setelah diketahui deviasi standar, maka dihitung nilai Z-nya dengan rumus Z sama dengan X dikurangi dengan X rata-rata, kemudian dibagi dengan deviasi standar, yaitu Z sama dengan 97 dikurang 99,2 dibagi 4,13 sama dengan min 0,533. Angka minus menunjukkan bahwa nilai 0,533 berada di sebelah kiri nilai rata-rata pada kurva distribusi normal. Jika hasil Z-skornya positif, berarti nilai tersebut berada di sebelah kanan dari nilai rata-rata di kurva distribusi normal. Cara menggunakan tabel distribusi normal adalah dengan melihat nilai Z, kemudian cari probabilitasnya. Dari hasil perhitungan di atas, diperoleh bahwa nilai Z sama dengan min 0,533, menunjukkan bahwa nilai tersebut berada di sebelah kiri dari rata-rata distribusi normal. Karena nilai standar dari rata-rata pada distribusi normal adalah sama dengan 0.
Untuk Z sama dengan 0,533, atau jika dibulatkan 2 digit di belakang koma menjadi 0,53. Lihat di tabel Z pada slide akhir di presentasi ini. Untuk angka 0,5 per sepuluhan di sisi kiri tabel Z. Kemudian lihat baris paling atas sejajar dengan huruf Z untuk angka per seratusannya atau 0,03. Pertemuan antara kolom 0,5 dan baris 0,03 diperoleh angka 0,298. Angka ini menunjukkan daerah sebelah kanan nilai Z jika positif dan sebelah kiri nilai Z jika negatif. Jika Z negatif itu berarti sebelah kiri nilai tersebut adalah daerah yang lebih kecil dari nilai Z negatif. Lihat gambar kurva tersebut di slide ini. Pada contoh di atas, X sama dengan 97. Atau jika nilai ini distandarkan menjadi sama dengan 0,53. Jika ingin mengetahui probabilitas lebih kecil dari 97 mili, berarti dicari nilai probabilitasnya yang lebih kecil dari Z sama dengan 0,53. Daerah di sebelah kirinya atau sama dengan 0,298 sebagaimana yang diperoleh dari tabel. Nilai 0,298 ini adalah nilai probabilitas X lebih kecil dari 97. Dengan kata lain, kemungkinan atau probabilitas ukuran minuman dalam kemasan lebih kecil dari 97 mili sama dengan 0,298 atau 29,8%. Kalau ditanya berapa probabilitas perusahaan memproduksi minuman dalam kemasan yang tidak sesuai standar, yaitu ukuran lebih kecil 97 mili dan lebih besar 103 mili, maka perlu dicari nilai Z untuk X97 dan nilai Z untuk X103. Dengan demikian akan dicari berapa probabilitas yang berada di sebelah kiri karena lebih kecil dari 97 dan probabilitas di sebelah kanan karena lebih besar dari 103. Untuk nilai Z X97 sudah kita ketahui dari perhitungan di atas, yaitu 0,53. Nilai Z untuk X103 adalah dari tabel Z diperoleh nilai probabilitasnya sama dengan 0,179 atau sama dengan 17,9%. Dengan demikian, probabilitas lebih kecil dari 97 ditambah dengan probabilitas lebih besar dari 103 adalah 0,298 ditambah 0,179 sama dengan 0,477 atau 47,7%. Ini adalah kemungkinan atau probabilitas perusahaan memproduksi minuman dengan kemasan lebih kecil dari 97 mili dan lebih besar dari 103 mili adalah 47,7%. Oke, ini adalah tabel Z distribution. Ini adalah form status risiko untuk memberikan gambaran kemungkinan atau probabilitas dan dampak dari risiko yang akan kita bahas dalam pertemuan kuliah berikutnya. Oke, demikian kita telah melakukan pengukuran risiko dengan menggunakan metode nilai standar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi pada pembahasan manajemen risiko berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.